Hai, selamat pagi semua anak-anak teacher. Bertemu kembali dengan teacher Feni saat pagi hari ini di pembelajaran kelas 5, di mana kita akan memulai pembelajaran kita. Teacher berharap semua anak-anak teacher sudah siap untuk belajar. Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran 1. IPA, yaitu untuk mengetahui perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. 2. Bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. 3. SBDP, membuat cerita bergambar dan memahami tentang gambar dekoratif. Lihatlah video berikut. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Perbedaan kedua hewan tersebut. Sekarang, mari kita lihat karakteristik kelinci dan siput melalui tabel berikut. Kelinci merupakan hewan vertebrata, sedangkan siput avertebrata. Kelinci gerakannya lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. Kelinci organ gerak kaki, sedangkan siput organ gerak kaki perut. Kelinci bergerak dengan meloncat, sedangkan siput bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Kelinci tubuhnya dipenuhi bulu halus, sedangkan siput tubuhnya dilindungi cangkang. Perbedaan hewan vertebrata dengan hewan avertebrata. Hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan bertulang belakang. Kelinci merupakan hewan vertebrata. Adapun avertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Salah satu hewan yang tergolong avertebrata adalah siput. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, di sini adalah contoh hewan vertebrata dan juga invertebrata. Invertebrata juga termasuk disebut juga dengan avertebrata. Itu sama ya. Jadi, kita boleh melihat apakah jenis-jenis hewannya. Nah, kalian boleh melihat di vertebrata kok ada manusia. Ya, benar. Manusia juga termasuk vertebrata karena memiliki tulang belakang. Dan juga mari kita lihat juga ada di situ golongan dari hewan air, hewan darat, ya. Dan juga di sini avertebrata atau invertebrata juga ada berbagai macam jenisnya. Nah, kalau berdasarkan pengelompokannya, mari kita lihat. Vertebrata seperti yang teacher jelaskan sebelumnya adalah memiliki tulang belakang di tubuhnya. Nah, yang termasuk contoh di situ adalah kelinci, kucing, burung, ular, ikan, katak, dan makin banyak lagi. Dan kalau hewan invertebrata atau avertebrata disebut tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh, cacing, kupu-kupu, lebah, siput, semut, dan masih banyak lagi. Nah, hewan avertebrata dan invertebrata umumnya hewan juga termasuk hewan invertebrata memiliki alat gerak serupa dengan hewan vertebrata,
Yaitu apa itu alat gerak serupanya? Seperti memiliki kaki. Vertebrata juga ada yang punya kaki. Avertebrata juga ada yang punya kaki ya. Jadi dibilang umumnya hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata, tetapi tidak semuanya ya. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan vertebrata. Bersama temanmu, amati hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Perhatikan contoh ini ya. Nama hewan belalang. Nama organ geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsi utama kaki pada belalang adalah untuk melompat dan sayap digunakan untuk terbang. 2. Cacing. Alat gerak organ geraknya adalah otot tubuh. Fungsi utama otot tubuh pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. 3. Ubur-ubur. Alat gerak atau organ geraknya adalah tentakel. Fungsi utama tentakel pada ubur-ubur yaitu untuk bergerak, naik dan turun di dalam air. Nah, anak-anak teacher, kalian pasti sudah pernah melihat jenis hewan ini ya, baik itu secara langsung maupun melalui media televisi atau video melalui handphone. Kalian pasti pernah melihat contoh hewan vertebrata atau invertebrata berikut ini. Nah, sekarang masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Nah, sekarang kalau kita ulang kembali bahwa ide pokok merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf. Jadi bisa disebut ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan dari paragraf. Nah, kalian harus ingat lagi bahwa ide pokok itu berasal dari kalimat utama. Nah, dari kalimat utama itu diambillah ide pokoknya. Dan sisa dari paragraf itu disebut kalimat pengembang. Nah, langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Menentukan topik dari paragraf yang akan menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Nah, pertama menentukan topik dari paragraf. Dan itu akan menjadi menentukan ide pokoknya. Yang ketiga, membuat kalimat berisi ide pokok. Selanjutnya, mengembangkan kalimat ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kemudian yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Ya, ini adalah langkah-langkah untuk mengembangkan ide pokok. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius.
Demikian cerita tentang kupu-kupu. Sekarang mari kita lihat ide pokok. Menentukan ide pokok dalam cerita gerak kupu-kupu. Dari cerita yang kita baca tadi, maka kita akan menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Di sini ada 4 paragraf. Mari kita perhatikan baik-baik, manakah ide pokoknya. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Karena di awal paragraf terdapat kalimat utama, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, paragraf kedua, ide pokoknya adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Dia berada di awal paragraf, menjadi kalimat utamanya. Paragraf ketiga, kalimat utama juga terdapat di awal paragraf, yaitu ide pokoknya sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Nah, paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu kalimat utamanya. Demikianlah menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran untuk membuat gambar dekoratif. Nah, kalian pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Teacher sudah pernah membuat ini ya, menjelaskan sama kalian. Tapi untuk lebih jelaskan, mari perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, realis. Realis berarti merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, realis berarti real, terjadi, nyata, pernah nyata gambarnya ya. Ini yang disebut dengan gambar realis, gambar seperti keadaan aslinya, real gitu ya. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kepalanya besar sementara badannya kecil. Nah, seperti pada gambar ini, nggak butuh narkoba, main bass aja. Nah, ini ada lucu-lucunya sehingga orang lain tertarik untuk membacanya ya. Selanjutnya adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat merubah tokoh binatang atau manusia. Nah, seperti ini. Kalau di gambar ini kan seperti gambar kucing ya. Nah, tapi kucingnya punya kaki dan punya tangan. Ini yang disebut dengan kartun. Dia bisa berlari dengan kakinya, padahal yang kita tahu tidak punya tangan kucing atau harimau laut ini contohnya kita buat. Tapi kok bisa ya dia punya kaki 2 dan punya tangan. Nah, ini yang disebut dengan kartun. Nah, selanjutnya dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, contohnya seperti gambar ini. Ada gambar burung. Nah, persis seperti gambar burung yang ada nyata, tapi digambar, bukan di foto tapi digambar, tapi bentuknya persis seperti sama, meniru, ciri-cirinya sama, bentuknya, warnanya ya. Ini yang disebut dengan dekoratif. Nah, dari pembelajaran kita ini anak-anak teacher boleh memahami setiap pembelajaran, dan teacher berharap
Apa yang boleh teacher sampaikan boleh kalian mengerti dengan baik dan juga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.